Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, baik ya. Sebelum belajar kita cek dulu sampah-sampah di sekitar kalian. Kalau ada tolong diambil dan dibuang ke bak sampah di luar. Nih, ada santun nih. Minta tolong Bapak yang di sini. Ada sampah juga. Minta tolong satu orang. Ini nah. Ya, makasih lah. Sudah? Oke, mungkin sebelum belajar kita berdoa dulu. Salah satu silahkan pimpin doa. Oke, jadi Bapak absen dulu kelas 11 RPL. Bapak absen Afdal, Ahmad Fansuri, Zilham sakit, Zilham sakit, Doni Rivaldi, Azian sakit. Hasfi Askianur hadir. Zakaria, Khalilur Rahman, Habibi Akbar, Nuriski, Rafi'i, Al Farizi sakit. Andra, Muhammad Firdaus, Gilang Surya, Nizar, Reja, Rizky, Magdalena, Rafdal, Rahmat Nur Hidayah, sakit. Rizky, Saladin, Safiatul Rahim, Siva. Berarti ada 5 orang yang sakit ya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Jadi kita akan belajar struktur HTML. Kita sebelumnya sudah pernah belajar HTML, sudah mencoba membuat project, namun banyak yang belum paham kemarin kan. Nah, jadi hari ini Bapak ulangi lagi menjelaskan lebih detail, ya, lebih rinci. Tolong semuanya perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. HTML itu ada kepanjangannya. Nih, Hypertext Markup Language atau biasa disebut dengan HTML, ya. HTML. Apa itu HTML? Yaitu bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat website. Jadi kalau membuat aplikasi berbasis web perlu bahasa pemrograman HTML. Ya, kemarin kita sudah pernah coba membuat beberapa halaman sangat dasar. Nah, hari ini akan kita kumpas apa saja yang diperlukan untuk membuat halaman website itu bagus. Ya. Nah, jadi bahasa markup, kemudian ada struktur web yang akan kita dalami, kemudian tag HTML. Kemarin tag HTML sudah ada yang coba-coba semua atau belum? Di rumah. Ya kan?
Nah, kemarin kan sudah Bapak suruh buka tuh, ada websitenya W3 School, WTC, W3C. Nah, kemudian konten itu berarti berhubungan dengan isi dari halaman web yang kita buat dan standar web. Bapak bukakan contoh-contohnya. HTML. Sambil perhatikan di layar. Nah, tag HTML, kemarin yang sudah membuka websitenya ini, Y3 School, tapi di bagian tag, HTML text. Di sini dijelaskan secara rinci satu persatu. Nah, seperti ini contohnya. Yang ini adalah tag elemen yang fungsinya untuk mengkomen coding yang kita buat. Pertama kali kita akan coba ada namanya semantik website. Kita akan membahas apa artinya HTML semantik elemen. Nah, ini. Jadi tujuannya ketika kalian nanti ngoding, tidak sembarangan ngoding. Jadi ada struktur yang harus dibuat. Nah, kemarin ketika kalian buat halaman itu belum ditentukan apa itu namanya header, navbar, kemudian section, asset. Nah, kemarin belum mencakup ini. Asal ngoding saja, ya kan? Nah, untuk membuat website yang bagus itu harus mencakup ini. Jadi ada nanti namanya header, navbar, section, ada aside itu berarti yang sebelah kiri, section itu nanti ada konten-kontennya, artikel, berarti kalau ada tulisan panjang, nah itu berarti masuk ke artikel, kemudian ada namanya footer. Kenapa ketika membuat website perlu seperti ini? Supaya mudah dibaca. Karena yang membaca aplikasi atau website yang kalian buat itu bukan hanya manusia, tapi juga apa? Selain manusia apa berarti? Mesin apa? Hah? Mesin pencari. Ya benar. Jadi ketika kalian buat aplikasinya online kan, itu ketika diketik di Google nggak akan muncul kalau belum dikenali oleh mesin pencari dulu. Siapa mesin pencari? Ya Google, Bing, dan lain-lain itu namanya mesin pencari. Supaya aplikasi yang kalian bikin bisa dibaca oleh mesin pencari tersebut, namanya search engine. Memang mesin pencari, bahasa Indonesia mesin pencari. Cuman bahasa Inggrisnya search engine. Google itu search engine. Bing search engine. Ada lagi, apa lagi selain Google, Bing? Ya sejenisnya lah. Hah? Yahoo ya, Yahoo ada. Nah, supaya bisa dibaca itu harus ada elemen-elemen tersebut saat kalian membuat. Elemennya tidak banyak, hanya ada beberapa tadi. Jadi hanya ada ini, ada header, navbar, section, artikel, footer. Ini nih. Artikel berarti nanti untuk membuat artikel. Masih ingat kan, setiap kali ada tag pembuka pasti ada tag penutup. Nah, berarti kalau di sini ada artikel, ada slash artikel. Slash itu garis miring. Artikel, ini kan kurung siku artikel kurung siku tutup. Berarti penutupnya kurung siku garis miring artikel kurung siku penutup. Ya kan? Begitupun header. Nih. Header berarti ada header pembuka dan header penutup. Header itu isinya apa? Ya biasanya menu, kemudian judul yang paling atas. Kalau misalkan ada gambar paling atas, nah itu masuk ke header. Terus navbar, nih sambil Bapak bukakan contoh Shopee ini. Nah yang atas ini namanya header, yang warna oranye. Navbar, yang mana navbar? Nah sampai sini header. Navbar yang ini. Menu-menu ini navbar, kemudian section, kemudian aside berarti yang sebelah kiri. Biasanya kalau kalian pernah membuka ada menu di sebelah kiri, contohnya
Nah, kayak gini. Ini yang punyanya website sekolah kita. Ini berarti aside, konten sebelah kiri. Bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Kalau yang tengah itu main konten. Nah, artikel. Footer berarti yang paling bawah. Oke, coba dipahami dulu sebelum lanjut. Pelan-pelan aja kita. Header, navbar, section, aside, artikel, footer. Nah, ini ada lagi main, mark, summary, time. Nanti kita coba tapi tidak harus semua. Jadi perlu diingat, setiap kali kalian ngoding dan codingnya itu bisa dibaca oleh manusia, bisa dibaca oleh komputer, bisa dimengerti oleh search engine. Kemarin kita sudah belajar heading kan, ada H1, apalagi? H2 sampai H6. Nah, kalau H1 berarti untuk membuat judul. Satu halaman ini H1-nya hanya boleh satu. Hanya boleh satu kali. Jadi kalau di sini, di bawahnya sini misalkan, ada kelihatan muncul? Ya. Misalkan di sininya Bapak buat lagi H1, berarti dia tabrakan. Nanti si Google-nya bingung, judulnya yang mana ini? Jadi kalau misalkan di sini ada namanya, di sini title, judul, ada subtitle, berarti pakai H2. Ada lagi subnya lagi, berarti pakai H3 dan seterusnya. Ya. Terus kalau tulisan banyak seperti ini apa, Pak? Namanya paragraf. Berarti pakai tag P. Tag P paragraf. Nah, di sini sudah ada tag P mana? Tag P. Nah, di sini P. Berarti kalau yang kita tulis berupa paragraf, berarti harus diawali dengan tag P dan ditutup dengan slash tag P. Manfaatnya apa? Manfaatnya tadi ada SEO, ada search engine optimization, tunanetra. Nah, tunanetra itu bisa browsing, bisa juga cari-cari di internet. Supaya dia paham, nah caranya seperti ini. Kalau kalian buka web, nah ini yang kalian buat kemarin kan? Kalian buat kemarin, belum ada SEO-nya, belum ada HTML semantiknya. Coding yang file kiri dengan coding yang file kanan, itu teksnya sama persis. Tapi hasilnya beda. Yang ini semuanya hanya pakai div, pakai span, tidak ada semantik. Ingat, semantik HTML tadi apa? Nih, semantiknya yang mana, Pak? Nih, header. Berarti ditutup dengan slash header. Nah, ini Bapak kirim ke grup. Kalian buka dan kalian coba secara kelompok berdua-berdua. Itu coding satu file, nanti di coding berikutnya buat file baru lagi. Dan bandingkan apa perbedaannya antara file satu dengan file yang berikutnya. Yang di grup Bapak kirim di grup linknya. Buat project baru aja ya, jangan digabung dengan folder yang kemarin. Di copy aja salah satu yang coding paling lengkap. Berbagi ya, kelompoknya Habibi yang ini, yang layout HTML. Judulnya membuat layout dengan elemen semantik. Tapi yang ini, yang sudah ada stylenya. Nah, copy aja buat file baru. Filenya .html aja, jangan .php. Kalau kemarin kan kita buatnya .php. Ini kan .php kan? Tapi nanti diganti .html nih, kayak Bapak yang ini. Kelompoknya Reja, yang ini aja. Kamu yang ini aja, yang summary artikel ya. Nah, nanti punyanya Reja kalau diklik kayak gini. Oke, silahkan di copy paste, simpan, baru nanti ditampilkan. Nanti ditampilkan, kalian bisa membedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Sudah. Sudah? Oke. Ini bisa diklik lah, atau belum? Belum. Langsung copy gitu? Langsung di copy aja? Iya, copy aja, simpan. Buka di
browser. Buat folder beda aja, jangan digabung dengan yang kemarin. Nyarinya gimana? Nah, kamu ngetiknya nyimpannya di mana? Enggak, ini HTML semantik nama foldernya. Kalau bisa bikin foldernya jangan spasi, coba supaya enak. HTML spasi semantik. Nah, itu. Ini klik aja. Nah, kok CSS-nya nggak ada ya? Kamu copy yang kedua apa ketiga? Lain, yang bawahnya. Itu punya si anu. Nah, yang itu. Ya. Nah, sekarang sudah selesai semua ya. Coba diklik kanan yang red alert tadi, yang kayak Bapak tadi. Yang supaya muncul di sebelah kanannya ada ininya. Nah, ada ininya. Punya kalian muncul nggak itunya? Kalau di sini muncul berarti dibaca oleh Google. Kalau nggak muncul berarti nggak dibaca sama Google. Lain di sini. Ini Google Chrome. More reading mode. Ya. Laptop terbaik untuk programmer. Nah, berarti yang dibaca si Google hanya ini nggak dibaca. Jadi kalau kamu ngetik misalkan di sini prosesor Intel ini, kamu paste di Google pun nggak akan ketemu, karena Google taunya ini. Nah, jadi kamu bikin aplikasi sebagus apapun, ya kan? Kalau nggak ada semantiknya percuma, nggak akan dibaca oleh mesin. Makanya adanya semantik ini. Kamu nyobalah. Bisa, Pak. Yang copy paste yang dari web tadi. Iya, ini sudah copy. Sudah. Iya. Ya udah simpan. .html aja, jangan HTML1. Di rename. Ini ke Pak. Ini. Ya, klik kanan. Rename. Ayo berdilajari. Yang mana Pak? Masa rename nggak ada? Oh ini. Nah. Nah, baru. Nah, berarti di mana letak filenya? Mana kamu? Cara bukanya kayak kemarin. Yang muncul aku tadi kan dengarnya. Localhost. Nah, kan mau ngejarku. Siswa garis miring. Apa tadi semantik? Titik HTML. Dah, entar. Oh, foldernya namanya semantik HTML lagi. Nah, ya ada halnya. Nah, ini apa nih? Google Chrome lah. Lain Google Chrome ini. Ini add-nya di mana? Ya intinya gitu. Ada Google Chrome lah. Ada. Nah, coba ini dibuka di Google Chrome. Oke, tuh. Ini Pak. Ya. Nah, baru ke sini.
Sini. Fitur lainnya. Mode baca. Nah, terada. Nah, berarti salah nih. Harus muncul di sini. Kayak punya Reja tuh. Nah, berarti codingnya ada yang salah. Kenapa kok nggak muncul? Nah, ada yang salah di mana yang kurang? HTML, head, body, atau mungkin gara-gara spasi-spasi ini. Kita harusnya nggak harus ya. Semantik. Kok nggak muncul? Harusnya muncul. Ntar dicari dah. Kelawasan mencari itu. Ada pertanyaan tentang semantik? Ini semantik, ini tidak semantik. Padahal websitenya sama. Nah, nanti yang kalian buat kemarin dibuat supaya ada semantiknya. Yang ini. Jadi nanti kalau ada semantiknya, tulisan SMKN 1 Kota Baru ini muncul di sini. Ya kan? Kemudian aplikasi data siswa juga muncul di sebelah kanan. Nah, kalau berita seperti ini. Oke, kalau ada pertanyaan enggak? Udah? Sudah paham manfaat semantik? Jadi materi kita hari ini mungkin semantik aja sama tag HTML. Tag HTML-nya sangat banyak sekali, tidak mungkin. Nanti ada mungkin beberapa tag HTML yang Bapak kasih tugas, misalkan table atau form. Form itu wajib karena sering kita gunakan, table juga. Tapi yang lain kalian harus pelajari sendiri. Ya. Sementara ini semantik HTML sudah paham semua? Paham? Apa aja manfaatnya? Supaya mudah dibaca oleh browser. Supaya mudah dibaca oleh manusia, mesin pencari. Apalagi? Tunanetra. Ya, sejenis itulah, ya. Nah, ibarat membuat rumah, kalau kita tidak menggunakan semantik, itu berarti rumahnya tetap berdiri, tapi nggak kokoh, nggak kuat. Anggap cuma berdiri aja, tapi hanya ditumpang-tumpang aja, nggak dipaku. Nah, kalau pakai semantik, berarti tiang-tiang yang kita buat itu dipaku. Akhirnya karena kuat, karena bagus, karena rapi, bisa dibaca oleh mesin, bisa muncul paling atas, bisa dikenali oleh Google, oleh Yahoo, dan lain-lain. Nanti ada juga hyperlink belum kita ajarin di materi berikutnya. Nih kalau diklik belum bisa kan? Nah ini muncul. Punyanya muncul lah di sebelah kanan di mode mode read-nya. Ya kalau ini sudah ada CSS-nya tadi, CSS sedikit. Nah sama kan? Tapi apa bedanya? Sama yang di sini. Sama aja lah. Coba geser sedikit, bawa sini laptopnya. Sama kan? Sama persis loh. Padahal ini ada CSS-nya. Nah, oke, coba bawa berdiri. Ini Bapak demokan hasil dari praktek teman kalian. Yang pertama itu tanpa CSS, yang kedua pakai CSS. CSS anggap aja yang CSS ini tampilannya bagus. Ini ada garis-garisnya warna putih dan ada background warnanya. Tapi dibaca oleh Google itu sama. Yang dibacanya sebelah kanan. Ya kan? Yang sebelah kanan ini
yang ini ini sebelah kanannya. Dibacanya oleh Google sama. Jadi tampilan itu tidak ngaruh. Walaupun ini tampilannya bagus, tapi kalau struktur semantiknya tidak ada, ya Google tidak membaca. Nah, ini yang ada CSS-nya, hasilnya sama. Yang ini tidak ada CSS-nya, hasilnya sama. Nah, punya kelompok Reja mana? Nah, punya Reja di sini di bawahnya ada judul, kemudian ada tulisan tentang spek laptop, ya kan? Tapi dibaca oleh Google hanya judulnya saja. Ternyata bawahnya nggak dibaca, ya kan? Nggak dibaca. Nah, di sini. Nah, berarti nanti yang kita utamakan apa judulnya berarti. Nah, seperti itu. Jadi harus paham apa yang kita buat, apa yang mau kita tonjolkan, apa yang mau kita tampilkan. Jadi kalau kayak gini berarti nanti kan fungsinya untuk hal lain tuh, berarti deskripsi harus dibaca Google, berarti jangan pakai ini. Yang ini berarti cocoknya untuk apa ya? Mungkin flash sale, quote atau apa. Nah, bisa pakai ini. Atau deskripsi yang disembunyikan, sub-sub yang banyak. Misalkan ada 5, tapi bisa diklik muncul. Kalau diklik ini muncul detail-detailnya lah, detail-detail kecil. Baru pakai ini, karena ini nggak perlu dibaca oleh Google, gitu. Ya. Ada pertanyaan? Balik gak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Bapak ingin kalian ngerjakan di rumah. Tetap dengan halaman itu, halaman yang kalian buat tadi, tapi fungsikan menunya, link tadi. Jadi ada 2 dah. Yang pertama mana tadi? Nah, ini. Yang ini link. Link ini termasuk tag HTML ya. Tag HTML namanya ahref yang di sini. Ahref. Nih. Harusnya di sini ada ahref. Nah, kayak gini. Kalian bisa buka di Y3 School bagian A. Kalau ini Bapak copy, Bapak paste di coding yang tadi. Semantik 3. Oke, coba perhatikan di layar. Bapak contoh, tambahkan satu menu yang ada isinya. Nah, ada home, ada visit Y3 School, kemudian ada about, ada kontak. Yang home, about sama kontak kalau Bapak klik tidak ada mengarah kemana-mana, tidak ada membuka kan. Tapi kalau yang visit ini, ketika Bapak klik, dia membuka ini. Nah, tugasnya yang home berarti membuka halaman ini. Yang about nanti kalian buat satu halaman about, sama kontak satu halaman kontak. Itu aja. Yang ini nggak usah, yang Bapak contohkan. Intinya nanti fungsinya bisa ngeklik. Atau kalau Bapak contohkan gini, Bapak contohkan sedikit aja. About .html. Ini tentang SMKN 1 Kota Baru. Berarti di sini itu nama file ini. Nama file yang mau mau kita buka. Berarti ahref about .html. Ya. Kita refresh. About ini kalau diklik, nah, membuka ini. Oke. Jadi satu halaman website, satu file. Ini halaman berbeda kan? Berarti file yang berbeda. Ini file yang berbeda.
Nanti menu kontak ini file yang berbeda juga. Kemudian menu home juga file yang berbeda. Oke. Yang lain yang belum ngerjakan nanti tetap dikerjakan ya. Tetap dikerjakan. Pertemuan berikutnya dikumpul sesuai dengan yang sampai yang ini tadi, yang terakhir tadi juga harus dikerjakan. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup hari ini Bapak akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.